Saya berdiri di sini pertama diminta oleh Bapak Uskup, kedua oleh pastor kepala. Kalau dua orang kuat itu minta saya nggak bisa apa-apa. Meskipun hati saya merasa kali ini bagaimana ya, itu seperti suwung, orang Jawa bilang itu. Seperti orang masuk ke dalam rumah itu kosong, tidak ada orang, tapi rumah itu akrab. Kita merasa lengang, sepi, nggak tahu bagaimana bersikap. Tetapi biar Tuhan menghibur kita dengan sabda-sabdanya yang tadi kita dengar dan yang menjadi inti permenungan kita pada malam hari ini, tatkala kita berkumpul di sekitar jasad jenazah dari Romo yang kita cintai, Romo Sutopanitro. Ibu dan Bapak, saudari-saudara sekalian, suster, bruder, para rekan imam, Bapak Uskup yang saya cintai. Kematian itu di satu pihak merupakan sesuatu yang sangat menyentak kita. Apalagi kematian dari orang yang sudah kita kenal, kita cintai. Saya mengalami itu 2 kali setidak-tidaknya waktu ayah saya dan ibu saya meninggal. Biasanya saya bisa bicara dengan enak, tetapi pada waktu itu saya tidak bisa bicara banyak. Orang lain mesti berkhotbah untuk saya. Kalau orang lain saya bisa, tapi kalau untuk orang yang kena sendiri dekat dengan saya, tidak bisa kita mengungkapkan lebih dalam daripada perasaan kehilangan itu. Jadi di satu pihak ini mau tidak mau dengan kematian orang direnggut dari keadaannya sekarang. Siap atau tidak siap orang ditarik, dijambret. Maka pengalaman kematian itu menyentak kita, membuat kita terpukul dan down. Kita tidak tahu bagaimana. Di satu pihak demikian, tetapi di lain pihak tidak bisa disangkal dan kita bersikap realistis. Kematian itu sebenarnya juga merupakan keharusan kodrati yang melekat pada kodrat kita, lepas apakah kita orang besar atau orang kecil, orang miskin atau orang kaya, pada suatu saat kita akan mati. Sama seperti kelahiran, menjadi dewasa, menjadi tua, begitupun kematian pada akhirnya menjadi momen terakhir yang kita sendiri tidak bisa lari dari situ. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang natural juga, masuk dalam acara harian kita, kalau kita bertetangga, kalau kemudian kita hidup bersama orang lain. Maka di sini kan juga sebenarnya kelihatannya muka-mukanya cerah ini, macam-macam level sosial masyarakat, tetapi masing-masing kita di sini adalah calon jenazah. Tolong lihat saudara di kiri dan kananmu, ya. Lalu sampaikan selamat malam calon jenazah. Nah, berhadapan dengan pengalaman yang ya kita menyebutnya eksistensial, tapi juga pengalaman biasa sehari-hari, kita jadi bertanya apa yang terjadi kalau begitu dengan orang yang sudah meninggal, apa yang terjadi dengan Romo Suto. Kalau dia masih hidup kita kurang lebih bayangkan, wah tahu ini dia jam sekarang biasanya dia mengetik, atau ya sekarang biasanya kalau dulu sih zaman saya dia main kartu domino dengan satpam, dia nggak mau kalah dia, kalau kalah selalu saja dia ulang lagi katanya, sampai menang. Tapi kalau sekarang kita jadi bertanya, apa dia main kartu domino juga? Apa yang terjadi dengan dia? Ada apa dengan orang yang sudah meninggal? Ada 3 jawaban diberikan oleh orang luar, oleh pihak-pihak lain kepada kita setidak-tidaknya. Yang pertama mengatakan, ya sebenarnya kalau orang meninggal itu orang masuk ke dalam alam yang lain, tetapi kebutuhannya sama.
Jadi kalau di sini butuh mobil, maka juga di alam sana butuh mobil. Maka dibuat mobil-mobilan. Kalau kemudian di sini butuh pembantu rumah tangga untuk ngurus rumah, di sana juga di alam sana butuh pembantu rumah tangga. Maka dibuat pembantu rumah tanggaan dari kertas. Saya tidak menilai ya, ini kan ada kan ya, di sini banyak orang Medanlang nih, banyak tidak ini. Itu mungkin tahu kebiasaan itu, ya. Jadi mereka buat dari kertas-kertasan, dari kertas betul maksud saya, yang kemudian dibakar, ditransfer. Kebutuhannya sama, keinginannya sama, hasratnya sama. Yang beda adalah di sini bisa kita tangkap dengan panca indera, alam sana tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Pandangan pertama dari dunia. Pandangan kedua itu mengatakan begini, tergantung dari karma dan dharma. Karma dan dharma itu adalah perbuatan-perbuatan baik, ajaran-ajaran baik yang kita lakukan. Kalau karma kita baik dan dharma kita baik, kemudian kita masuk ke dalam alam yang lebih baik juga. Ada sekitar 7 sampai alam yang harus dilalui orang dalam perputaran reinkarnasi terus-menerus. Tergantung dari jasa kita. Kalau kita baik, kita masuk ke dalam alam yang baik. Kalau kita buruk, masuk ke dalam alam yang buruk. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama kan sama, kebutuhannya tidak berputar-putar. Ya. Waktu saya di Mangga Besar, saya Pachinko, pasukan Cina Kota. Saya masih ingat ketika saya di Mangga Besar, saya kan lahir sebagai Buddhis, maka saya kelihatan seperti Dalai Lama. Ya. Saya dididik dalam semangat Kristen Protestan, hardliner. Ya. Kemudian juga lingkungan saya Islam, jadinya Katolik. Ya. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, ketika masih Buddhis, itu kan ada tetangga kami yang senang nonton film Shaoli Feitao, pisau terbang Shaoli itu yang sangat terkenal. Dan dulu dia nonton video, tetapi video zaman dulu tidak seperti sekarang dengan sebuah disket, tetapi dengan pita, ya dengan Betamax, dengan VHS, lalu orang putar situ. Karena dia ketika hidup dia senang nonton, lalu orang tuanya memberikan kepada dia itu video playeran supaya keren ditulis Sony. Ya. Saya masih ingat itu ditaruh gitu, tapi sebagai anak kecil Buddhis yang masih percaya dengan alam seperti itu, saya bertanya pada seorang kok di situ, kok ini mereka hanya ada video playerannya saja, kok tidak ada kasetnya, ya. Dijawab dengan enteng, oh tidak apa-apa karena dia di sana ada rental katanya. Pandangan kedua kita tidak tolak, nyatanya ada. Sampai sekarang pun Anda lihat ada, pasti di rumah duka orang Tionghoa. Pandangan ketiga ini dianut oleh orang yang modern, orang-orang sekuler, orang-orang yang merasa berilmu tinggi. Dia mengatakan kita ini adalah senyawa-senyawa protein yang diikat berdasarkan ikatan molekuler polipeptida yang satu sama lain terjalin satu sama lain. Sehingga kalau kemudian kita meninggal, ikatan-ikatan ini hancur dan bersama dengan hancurnya ikatan-ikatan molekuler polipeptida ini, protein juga hancur. Kalau begitu tidak ada apa-apa lagi. Nothing comes from nothing and nothing ever lasts. Bebas semuanya, perkaranya selesai. Tidak ada kebangkitan orang mati. Bagaimana jawaban Tuhan? Dan ini yang kita rayakan pada waktu Paskah kali ini. Tadi dikatakan begini, ketika Yesus tahu dia akan meninggal, dia berkata begini, jangan gelisah hatimu, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyiapkan tempat bagimu. Kalau aku sudah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa engkau ke tempat itu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Ini jawaban Yesus agak panjang nih, tetapi saya ringkas dengan satu kata, itu adalah pulang. Kalau saya mau kembali ke rumah Papi dan menyediakan tempat bagimu supaya kita sama-sama di rumah Papi, itu bahasa Indonesia populernya pulang. Pulang sesudah segala sakit penyakit. Pulang sesudah segala moral dan nista.
pulang sesudah segala keremukan tubuh platonis ini yang diseret dalam badan kita. Kita pulang sesudah segala perkara, segala prestasi dan kegagalan, segala keprihatinan dan harapan selesai. Kita pulang. Apa artinya pulang? Tanya saudara-saudari Muslim. Kalau dia menjelang Lebaran mengapa mau mudik? Pulang berarti kembali ke keadaan di mana kita diterima bukan karena apa yang kumiliki, melainkan karena aku seperti adanya. Itulah pulang. Pembantu rumah tangga di Jakarta menjelang Lebaran, mereka pulang. Di sini tidak ada apa-apanya mereka. Mungkin dianggap seperti mesin kerja yang tiap malam peduli amat mereka tidur. Kalau tuanya atau nyonyanya pulang, mereka harus bangun jam berapapun. Seperti mesin pekerja itu. 24 hours a day, 7 days a week harus bekerja. Tapi mereka kalau pulang tidak ditanya oleh orang tua apa yang sudah kamu miliki, melainkan kami senang bahwa kamu berada bersama dengan saya lagi. Kamu kuterima bukan karena what you have, tetapi karena what you are. Diterima bukan karena kita memiliki sesuatu, prestasi atau kegagalan juga, melainkan karena kita diterima seperti apa adanya. Itulah pulang. Dan pengalaman pulang secara biblis diungkapkan bagus sekali dengan pengalaman yang sangat terkenal dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 32 tentang anak yang hilang itu. Ketika anak yang brengsek itu, yang orang Medan menyebutnya bocengli, ya, itu nggak tahu adat. Sebenarnya sudah remuk orang itu. Tetapi ketika dia pulang, bapaknya tidak tunjuk dengan jari. Dulu papi bilang apa? Kamu dulu anak kurang ajar. Sekarang bertobat ya, rasain sendiri. Tidak tuh, kitab suci tidak memberi keterangan tentang itu. Kitab suci hanya mengatakan, engkau sudah pulang nak. Engkau yang dulu mati, engkau kembali lagi. Mari sekarang kita pestakan. Ibu bapak, saudari-saudari sekalian, persis keyakinan itulah yang Yesus wartakan. Dan itulah menurut saya gambaran paling indah tentang Allah yang mencintai kita, menerima kita bukan karena what we have, tapi karena what we are. Saya yakin bahwa Romo Suto itu mengalami itu sesudah segala sesuatu yang dia lalui di dunia ini. Segala prestasi, segala kegagalan, apapun juga, ups and downs dari seorang anak manusia, dia pulang. Diterima sebagai putra Allah sendiri, bukan karena segala yang dia buat, bukan apa yang dia miliki, melainkan karena apa dia adanya. Kembali kepada Bapa yang mencintai dia, yang membimbing langkahnya bukan di tengah jalan, melainkan membimbing langkahnya ini sampai pada kepenuhannya secara konsekuen. Allah yang pada Alfa diwartakan sebagai bisa menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, Allah yang sama pada Omega yang akan menyempurnakan jasadnya ini dari jasad fana ini menjadi jasadnya yang mulia. Allah yang menciptakan dari ketiadaan, Allah yang melengkapi dan menyempurnakan juga pada akhirnya. Sehingga apa yang secara credo diucapkan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta dan langit dan bumi, pada akhirnya boleh diucapkan dengan segala ketenangan sambil berkata, aku percaya akan kehidupan kekal. Begitulah ajaran Katolik dikemas dalam ajaran cekaos, singkat padat, percaya kepada Allah, dan konsekuen membimbing kita sampai pada kehidupan kekal. Romo Suto selamat memasuki kehidupan kekal dan berbahagia bersama Bapa yang mencintai kita. Mari kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Beliau. Doakan kami yang masih berjuang ini, sama seperti doa yang Romo sering ucapkan dalam brevier. Semoga kami juga penuh keyakinan mengucapkan itu. In te Domine speravi, non confundar in aeternum.
Kepadamu ya Tuhan, aku telah berharap dan aku tidak akan mendapat malu. Amin.